Ya, Shalom. Halo. Mungkin doa pembuka. Shalom. Doa pembukaan Bapak Widodo, dipersilakan waktu dan tempat. Widodo dari kita ikut pada Halo, Mas Wid, bisa dengar? Doa pembukaan Pak Widodo. Halo, Mas Wid. Mas Wid, bisa dengar? Widodo doa pembukaan. Ya, Pak Widodo untuk doa pembukaannya. Oh, suara nggak kedengaran? Suara saya jelas sekarang? Jelas di gereja, Pak. Jelas kok. Jelas banget. Ya, ya. Doa pembukaan Pak Widodo. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Suaranya emang nggak kecil ya? Kencang di sini. Iya, iya. Suara kedengaran jelas. Oh, kecil sekali suaranya kok. Masa kecil ya? Iya, suaranya. Jelas di TC jelas, Pak. Kencang sekali. Ya, jangan, kamu masih Oh, sekarang juga, kamu mau jam berapa tidur? Ya, cuman. Udah mau mulai nih? Sudah ya, Pak Widodo untuk doa pembukaan. Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Bila kembali kami boleh bersekutu di dalam jerum ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Bapak, atas ibadah kami malam hari ini ya Bapak. Kami yakin Tuhan, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan boleh tersampaikan bagi kami ya Bapak. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, adalah hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan, turun tercurah ya Bapak, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat, boleh meneguhkan setiap kami ya Bapak. Engkau berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat Tuhan dalam pelayanan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Juga Engkau berkati Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang belum join Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati kami malam hari ini yang tergabung dalam jerum online ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Saudara yang ada di manapun berada. Kembali kita bertemu dalam jerum online ini. Mari kita menaikkan sebuah pujian. Haleluya. Kita undang hadirat Tuhan pada malam hari ini. Aku hendak menyembah-Mu, ya Allah, ya Allahku. Aku hendak
waktu dan pujian dan pengagungan padamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah inti raya ku renungkan setiap waktu. Haleluya, dan pujian dan pengagungan padamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena sekali lagi inilah raya ku renungkan setiap waktu. Haleluya, dan pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Bersembah, oh kudus, haleluya, terpuji namamu Tuhan, glory, salam pujian, syukur, kau layak disembah, kau lebih besar, haleluya, Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kau hadir malam ini, Roh Kudus. Haleluya. Mari lebih lagi Tuhan, aku kita sembah Dia, angkat tanganku sembah Dia. Oh Roh Kudus hadir. Haleluya. Glory.
Mari lebih lagi sembah Dia. Sejenak kita berbahasa kepada Dia. Mari kita intim dengan Dia lebih lagi dan kehadiran-Nya. Di mana apa yang siatakan Yesus. Yesus lebih besar di dalam lebih lagi katakan Yesus terlebih, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih, Yesus amin. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu dimanapun berada, memberikan kesaksian di antara kita, menjadi kekuatan dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan ingin bersaksi. Haleluya. Bu Un, dipersilakan bersaksi. Bisa kedengeran nih? Jelas sekali, Bu. Oh, oke. Tumben, ini kan aku lagi libur, salam semua. Tumben hari ini libur, dapat ini di apa? Nisar tadi yang kirim itu invitation untuk join. Aku join kok nyambung cepat sekali, lancar juga. Makasih untuk invitation-nya. Tumben juga ini. Baru bangun habis dengerin itu ajaran Andrew Womack. Terus dapat bagi tadi di James 1:17. Apa ya? Mas Judi bisa bacain tuh? Kok nggak bisa baca ini? James 1:17. Ya. Iya, dapat itu. Basically itu yang Tuhan kasih hari ini buat aku. Jadi kalau ada yang bisa lebih dalam untuk apa pendalaman di firman itu, bagilah sama kita. Mas Yudi bisa tuh? Bisa baca. Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang adanya,
Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Betul? Ya, benar itu dah. Ya, mengingat di masa-masa sekarang ini, the world, basically a broken world, right? Jadi segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi bukan karena dunia yang broken ini, itu bukan rencana Tuhan, tapi pekerjaan evil lah, pekerjaan iblis yang menurut aku secara pribadi, karena orang-orang Kristen sendiri yang terintimidasi dengan situasi, jadi kayak takut untuk bersaksi akan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kebanyakan orang jadi berjalan ke jalan-jalan yang tidak Tuhan tunjukkan begitu. Itu setidaknya itu yang aku pahami saat ini. Jadi kalau ada yang saudara yang lain yang bisa lebih dalam lagi berbagi tentang firman ini, silakan. Mungkin ada yang lainnya bisa menambahkan, Bapak Ibu. Mari kita sharing firman Tuhan, kesaksian pada malam hari ini. Haleluya. Yang lainnya mungkin ingin menambahkan. Haleluya. Taruh apa sesuatu dalam minggu ini, memberikan kekuatan. Mari Bapak Ibu, anak muda juga mungkin. Shalom. Shalom, shalom. Ya, Pak Yusa ini saksian. Terima kasih buat kesempatannya. Shalom Ibu Un yang kita dan teman-teman yang lain, shalom semuanya. Kami sangat diteguhkan dengan ayat yang dibacakan Bu Un tadi, yang dibaca Kak Yudi, yang diingatkan Tuhan melalui Bu Un. Kami mengucapkan terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Untuk anak kami, Abiel, yang dari Jumat mengalami musibah, tangannya kejepit rantai, dan sekarang puji Tuhan kami sudah di rumah. Yang kami mau saksikan, saya secara pribadi waktu ditelepon oleh istri saya, mendengar anak saya tangannya terjepit rantai sepeda, saya sempat marah ya, kok bisa begitu loh. Secara manusia saya marah, sampai di rumah sakit saya tanya kronologinya bagaimana, sehingga ceritanya dalam hati saya ini marah lah gitu, ada emosi begitu kan, secara manusia. Lalu kembali saya diingatkan ayat firman Tuhan yang sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu yang Tuhan ingatkan melalui saya juga tentang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Lalu seperti yang saya katakan, yang saya sharingkan pada waktu itu, saya katakan bahwa masalah yang kita alami sekarang ini adalah masalah-masalah yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Tidak melebihi dari masalah yang sesungguhnya yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dari situ seperti ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir di dalam hati saya secara pribadi, sehingga saya bisa memeluk istri saya, mengampuni atas kelalaian yang dilakukan waktu itu. Jadi benar-benar sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melimpah ya. Jadi
kayak ada ketenangan, nggak ada kekhawatiran gitu. Saya waktu telepon mengabari Bapak Karnadi dan Ibu Ane waktu itu juga didoakan, seperti ada aliran air yang menyejukkan gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kami melihat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kami percaya itu juga atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam doa. Proses operasi berjalan dengan lancar, seluruh biaya dicukupkan oleh Tuhan. Dan sekarang anak kami sudah ceria kembali. Jadi pada intinya yang kami mau saksikan bahwa segala sesuatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini yang dikatakan Bu Un bahwa dunia ini sedang rusak seperti itu ya. Jadi banyak masalah yang terjadi. Itu sebenarnya tidak melebihi dari kekuatan kita, karena persoalan yang sesungguhnya yaitu dosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus sehingga kita semuanya berkenan di hadapan Bapa, dan kita ini adalah anak-anak Bapa dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi luar biasa, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, sukacita yang daripada Tuhan itu benar-benar mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat waktunya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, tapi juga sembuh ya. Kita sebagai saudara seiman dalam satu tubuh Kristus bersukacita. Kalau ada saudara kita yang kesusahan atau bagaimana, kita harus saling satu sama lain mendukung dalam doa. Ada sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin memberikan kesaksian. Haleluya. Sudah, haleluya. Cukup ya, mari kita akan angkat sebuah pujian. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Soraklah, haleluya, yes. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya.
firman Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Oh, Roda masikire da modala mana mana mari. Orang kata syata barada kata syata. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibantu di tangan suruh kehendakmu Yesus. Di tanganmu suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan kepada Bapak Nathan Anton, saya persilakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami ada di sini untuk mendengar instruksi Tuhan. Kami ada di sini di Zoom ini untuk mendengar suara Allah, supaya kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Supaya kami melakukan sesuatu apa yang Kau kehendaki, dan bukan apa yang kami kehendaki. Tapi kami rindu yang Kau kehendaki yang terjadi, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kuasa Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman yang kami dengar malam hari. Hamba berdoa, generasi di jalan suci, Tuhan promosi, Tuhan buka jalan, dan daerah-daerah baru ditaklukkan, kota-kota ditaklukkan, dan kerajaan-Mu akan menginvasi segala sesuatu, daerah atau kota, atau di mana Tuhan tempatkan kami, sehingga pemerintahan kerajaan-Mu diperluas, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua,
dan lepaskan firman-Mu bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, untuk firman ini kami ngerti. Terpujilah nama-Mu, sementara firman disampaikan, Roh-Mu bekerja menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, bahkan mengurapi kami semua. Sebab firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih yang pertama kepada kakak rohani saya, Kak Karnadi, dan Ibu, dan juga semua leader yang ada di Jalan Suci yang saya hormati. Terima kasih buat kesempatan ini. Mendadak tadi saya dihubungi oleh saudara saya Bagas, dan saya berterima kasih, dan memang tadi sekalipun mendadak dihubungi, tapi karena selesai Leader Summit regional Sulawesi dan juga Australia, maka malamnya memang saya mau istirahat, tapi waktu dihubungi minta kesediaannya, saya langsung berkata untuk Jalan Suci saya memberikan kesediaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya malam hari ini izinkan saya membicara tentang leading together, memimpin bersama atau melayani bersama. Bahwa Alkitab berkata bahwa kalau ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada generasi ketiga, ada generasi keempat. Dan malam ini saya bicara tentang generasi. Dan memang di gereja di mana saya melayani, itu awalnya saya dipercayakan untuk mengembalakan generasi di bidang misi dan penginjilan. Juga pada saat saya ada di Malang, juga pada saat saya di Timur Tengah, itu bergeraknya di generasi, misi di generasi. Even saya sekarang ini ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Generasi itu, suara generasi itu adalah suara yang sangat kuat. Dan kita tahu juga bahwa program pemerintah itu adalah leader generasi 4.0. 4.0 itu dari anak kecil kita yang masih TK itu, masih remaja, SD, SMP, itu adalah masuk dalam generasi 4.0 mereka itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, yang saya kasihi, saya ajak kita untuk baca Alkitab yuk. Dalam Pengkhotbah pasal 1. Mari kita buka firman Tuhan. Saya dikasih waktu 20 menit. Minta tolong nanti kalau saya lebih, tolong dikasih peringatan. Saya minta tolong bahwa kalau nanti lebih dari 20 menit, tolong saya dikasih tahu. Pengkhotbah pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 1, ayat 1 sampai 6. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 6 berkata begini. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Bukan dunia ya, tapi bumi tetap ada, bukan dunia. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, angin berputar ke udara, terus-menerus ia berputar. Dalam putarannya angin itu kembali. Semua mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh, kemana sungai mengalir. Dan seterusnya, segala sesuatu menjemukan. Dan seterusnya, minta tolong baca nanti Pengkhotbah pasal 1. Apa yang dimaksud di situ? Coba kita lihat ayat ininya. Ayat temanya yang saya ambil di situ ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat berkata, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Opa-oma kita sudah pergi, datang orang tua kita. Mungkin juga ada di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada, sudah pergi, adanya kita. Tapi juga usia manusia terbatas 70. Kalau kuat itu 80. Tapi kemuliaan kesengsaraan adalah kemuliaannya.
Dan dengan jelas Alkitab berkata, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Alkitab juga berbicara, angkatan pertama itu sudah pergi, angkatan kedua datang. Abraham pergi, datang keturunannya. Keturunan yang pertama, keturunan yang kedua, keturunan ketiga. Alkitab sudah dengan jelas berkata, usia manusia itu 70 tahun. 70 tahun. Kalau kuat 80, tapi kita harus ya dan amin bahwa satu saat juga kita akan pergi. Siapa yang kita tinggal? Keturunan kita. Dan Alkitab berkata, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Itu anak kita. Anak kita nanti juga pergi, itu cucu kita. Cucu kita juga pergi, ada cicit kita. Cicit kita pergi, Alkitab dengan selalu berkata, bangsa yang akan datang lagi. Tapi semua manusia akan pergi dan akan berakhir. Tetapi bumi tetap ada. Kenapa bukan dunia? Dunia itu sistem. Bumi adalah tempat terlaksananya sistem. Jadi, mari kita ingat ini, kenapa bukan dunia ya? Dunia itu sistem. Kalau dalam Injil Yohanes, pasal 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu maksudnya manusia yang menghidupi sistem. Ya, kenapa bukan bumi? Kenapa bukan dunia, tapi bumi? Bumi adalah tempat terlaksananya sistem. Ya, bumi adalah tempat terlaksananya sistem. Jadi dunia itu adalah sistem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keluarga besar Jalan Suci yang saya cintai, bahwa Alkitab berkata, Tuhan mau terus menjalankan agendanya supaya terlaksana di atas muka bumi. Dan manusia yang menjalankan agenda atau sistem kerajaannya akan mengganti sistem kerajaan dunia atau dunia. Dunia itu sistem, akan mengganti dunia ini, sistem dunia yang dianut oleh manusia. Apa sistem dunia itu? Kita lihat sistem dunia itu sudah dengan jelas dalam Alkitab, itu Babylon. Babel. Coba lihat dalam Indonesia, di Indonesia apa sistem? Sistem dunia Indonesia. Kita lihat sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem syariah. Keuangan syariah, pendidikan syariah, pernikahan syariah, pemerintahan syariah, keuangan syariah. Semuanya syariah. Dan percayalah Indonesia mengarah kepada one system, yaitu sistem syariah, ekonomi syariah, politik syariah, saudaraku. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Itu dengan jelas berkata. Nah, kalau kita tahu bahwa prinsip ini datang pada kita, mari kita persiapkan untuk kita legasikan, untuk kita tinggalkan ke generasi. Jadi poin besarnya di sini adalah save our generation. Selamatkan generasi. Bagaimana cara menyelamatkan generasi? Tinggalkan sistem apa yang Yesus buat. Tinggalkan sistem kerajaan Allah. Tinggalkan sistem apa yang Allah ajarkan pada manusia, kepada para murid, kepada para pengikutnya, kepada para penyembahnya, kepada gerejanya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi sistem, Yesus beri, bawa sistem. Bukan lagi sistem Taurat, tapi sistem kasih karunia. Kenapa bukan sistem Taurat? Karena manusia tidak dapat memenuhinya. Ketidakmampuan manusia dalam memenuhi tuntutan Taurat itu, datanglah sistem kasih karunia. Tapi bukan berarti menyepelekan, bukan berarti murah, bukan berarti murahan, saudaraku. Tapi dasarnya adalah ketidakmampuan manusia. So, saya kembali kepada inti apa yang sampaikan malam ini, yaitu bicara tentang generasi. Saya minta kita buka Mazmur 78. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Mazmur 78. Mazmur 78 berkata begini. Ini adalah saya sedikit menyampaikan suatu pelajaran yang bersifat teologis malam ini, karena ini adalah pengajaran, sekalipun ini sharing singkat, tapi ini adalah pengajaran. Secara teologis itu bicara tentang generasi.
Ayat yang pertama dari kitab Pengkhotbah, keturunan yang satu pergi, keturunan yang datang. Mari kita lihat Mazmur 78. Mazmur 78 saya bacakan bagi kita semua, atau saya minta saudara saya Bagas bisa bacakannya, atau siapa yang bisa membacakan Mazmur 78? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Boleh silakan seorang baca, atau sampai ayat yang 11. Demikian firman Tuhan, Mazmur 78, yang pertama, pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Sampai di situ Kami dulu. tidak- Sampai di situ. Sampai di situ. Sebentar, dia berkata begini. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Bangsa di situ, kalau dilihat dalam terjemahan lainnya itu ada 4. 1, keluarga. Itu fungsinya suami, itu fungsinya imam di keluarga. Dia harus berkata, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai keluargaku. Hai keturunanku, hai sanak saudaraku, hai orang-orang yang dimuridkan, hai gereja, hai kota, hai masyarakat. Sendengkan telingamu kepada ucapanku. Aku mau membuka mulutku mengatakan amsal. Amsal di sini hikmat atau pengajaran. Aku mau mengucapkan teka-teki. Teka-teki di sini adalah kesaksian atau pengajaran. Teka-teki dari zaman purbakala. Itu. Lalu silakan sambung ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi tolong diulang. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan ke kita? Nenek moyang kita. Orang tua kita, pemimpin kita. Dalam hal ini fungsinya Kak Karnadi atau para leaders yang ada di Jalan Suci. Dari mana kita dengar? Dari pemimpin kita, dari pembina-pembina kita, dari senior-senior kita yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, angkatan senior kami, pemimpin kami, pengajar kami, pendidik kami, pembina kami. Ayat yang keempat, silakan terus. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Terus. Telah ditetapkan ingatan di Yakub. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, sampai di situ aja dulu. Sampai di situ aja dulu. Siapa yang diperintahkan untuk memperkenalkan hukum Tuhan? Tuhan di situ dikatakan ke ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, telah kami dengar dari kami dan kami ketahui yang telah beritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikannya kepada anak-anak mereka. Jangan satu pun sembunyikan firman itu, tapi ajarkan. Hidupi dan ajarkan anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya dan perbuatannya ajaib yang dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Saudara, setelah anak-anak mereka dikatakan supaya dikenal. Tolong perhatikan ini ayat yang ke-6.
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Itu bicara generasi, itu bicara keturunan. Bahwa firman itu akan terus berlangsung dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Sampai akhirnya nanti dia datang menegakkan pemerintahan kerajaannya di atas muka bumi. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, ya, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan, tapi memegang perintah-perintahnya. Ayat yang ke-8, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka, pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, yang tidak setia jiwanya, Bani Efraim, pemanah-pemanah, bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan. Enggan di sini adalah melupakan, tidak mau hidup, tidak mau berkomitmen, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggak hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Kenapa Tuhan berbicara tentang generasi malam ini? Penting banget, bukan? Alkitab berkata keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Artinya, kalau kita mengerti pelayanan generasi, maka pengajaran prinsip-prinsip dasar atau fondasi atau apapun namanya yang diajarkan di jalan suci itu tidak akan dilupakan, tapi berkelanjutan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Bahkan dikenalkan sampai anak kita nanti, cucu kita, cicit kita, cece kita, sampai bangsa yang akan datang. Karena itu, hai anak muda, siapapun kita, di sini mungkin kita lihat Kak Karnadi dan Ibu yang terkasih, atau para pemimpin yang lain, punya semangat generasi senior, generasi pembina, generasi pemimpin, untuk mengajarkan firman, untuk mengajarkan tita-tita Tuhan kepada kita sekarang ini. Tapi juga peringatan kepada anak-anak kita nanti, kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada cucu kita mengajarkan nanti kepada cicit kita mengajarkan nanti kepada cece kita akan mengajarkan nanti bangsa yang akan datang. Supaya mereka tidak melupakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, karena itu saya percaya jalan suci saya lahir dari situ, ada regenerasi. Mungkin hari ini saya berkata, mungkin Kak Karnadi, kita izinkan sama Ibu untuk tidak lagi bekerja banyak, hanya punya satu pekerjaannya, mencari wajah Tuhan dan mendengarkan instruksi Tuhan. Untuk apa yang harus dilakukan? Kalau kita memusingkan pemimpin kita lagi, kalau kita memusingkan pembina kita lagi, kalau kita memusingkan lagi memberi beban pekerjaan kepada senior-senior kita, saudara, perjalanan kita bisa fatal, itu bisa berjalan di tempat. Sedangkan firman Tuhan, kita perlu firman Tuhan itu fresh from the oven. Kita perlu firman Tuhan yang segar. Kita perlu pewahyuan. Kita perlu inspirasi. Dan itu didapati melalui pemimpin-pemimpin kita. Lalu mereka mengajarkannya kepada kita. Lalu mereka mengimpartasikannya pada kita. Bayangkan kalau Musa disuruh timba air. Bayangkan kalau Musa disuruh mungut roti mana untuk dibagikan. Nggak mungkin, saudaraku, dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena itu saya bicara kepada generasi muda di jalan suci. Mari kita berkreatif. Mari kita maksimalkan semua potensi yang Tuhan tanam dalam kita. Dan pada akhirnya nanti, Opa Darto itu sudah tua, dan mungkin kita bebani lagi pekerjaan. Selanjutnya dipercayakan kepada Kak Karnadi dan Ibu dan jalan suci leaders yang ada. Selanjutnya pasti ada program regenerasi. Regenerasi pasti ada lagi berikutnya, saudaraku. Tapi tujuannya satu, supaya firman itu terus berlangsung. Kehendak Allah tetap terlaksana. Supaya angkatan yang kemudian tidak menyimpang hatinya dan enggan hidup menurut firman Tuhan. Harus ada regenerasi. Saya tidak setuju, saudaraku, wah yang melayani sampai mati.
Bayangkan saudaraku, mereka tidak pernah menikmati buah yang mereka sudah lahirkan. Baik sih, perkataan itu, semboyan itu baik. Tapi tahukah saudara, izinkan saudaraku Kak Karnadis, keluarga, saya tidak membanggakan Kak Karnadis, sorry Kak Karnadis. Saya tidak membanggakan semua leader atau senior di jalan suci. Tapi ini firman Tuhan. Izinkan mereka menikmati buah yang mereka sudah lahirkan. Ada Kak Yeremia mungkin di sini. Itu angkatan yang sudah membina kami. Angkatan kami dulu. Bayangkan kalau sampai hari ini kita bebankan mereka lagi untuk pekerjaan. Mungkin pekerjaan rumah. Mungkin cuci, mungkin masak. Mungkin untuk lakukan ini dan itu. Saudara, izinkan mereka menikmati hadirat Tuhan. Cukup mereka mendengar suara Tuhan. Ada generasi berikutnya. Haleluya. Oh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sehingga kerajaan Allah itu akan terus berlangsung dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Haleluya. Dari generasi ke generasi. Keberlangsungan itu, saudaraku, itu kita perlu pesan Tuhan melalui pemimpin kita. Nah, bagaimana mereka mendengar pesan Tuhan kalau mereka disibukkan dengan hal-hal yang sederhana? Nah, bagaimana mereka mendengar wahyu? Bagaimana mereka mendengar firman Tuhan? Bagaimana mereka mendengar firman yang fresh, saudaraku? Kalau mereka disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya mereka tidak kerjakan. Izinkan orang tuamu, izinkan kakak-kakak pembinamu untuk mendengar suara Tuhan. Supaya engkau mendengar yang fresh, saudaraku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, generasi harus menerima firman Tuhan itu. Karena itu diajarkanlah kepada mereka, kepada anak-anak saudara, kepada cucu saudara. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya dulu tidak mengajarkannya. Tapi sekarang kita diajarkan firman Tuhan. Warning bagi kita, peringatan bagi kita. Supaya selanjutnya kita yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu yang punya anak, ajarkan firman-Mu. Oh, itu saya serahkan kepada gurunya. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Firman Tuhan berkata, biarlah neneknya, biarlah opa omanya, biarlah orang tuanya, biarlah papa mamanya mengajarkannya kepada mereka. Sehingga mereka nanti mengajarkan kepada anak mereka. Anak mereka mengajarkan lagi kepada keturunan mereka. Dan seterusnya. Firman Tuhan tidak akan pernah mati. Kalau kita tahu sistem ini. Bahwa sistem kerajaan Allah itu adalah regenerasi. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kita lihat zaman Musa. Ada Musa, ada Yosua. Bayangkan kalau Yosua memberikan pekerjaan lagi kepada Musa. Saudaraku, keberlangsungan firman Tuhan itu tidak akan berjalan dengan baik. Firman Tuhan itu regenerasi. Ada generasi berikut yang menghidupinya. Dan jangan menganggap orang senior itu sudah mencapai puncaknya. Tidak. Kita akan mencapai garis akhir semuanya. Ketika yang menerima tongkat estafet terakhir nanti membawa tongkat itu sampai finish. Maka kita disebut orang yang berhasil. Karena itu jangan sembunyikan firman Tuhan. Ajarkan itu kepada anak-anakmu, kepada cucumu, kepada generasi berikutnya, bahkan sampai keturunan masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya, why generasi? Kenapa generasi? Saya akan memberi pelajaran malam ini tentunya, saudaraku, untuk menjawab keraguan atau mungkin ketimpangan atau mungkin ketidakmengertian atau mungkin ketiadaan program tentang regenerasi. Saya percaya bahwa kalau tidak ada program regenerasi, kalau tidak memperhatikan generasi, khususnya untuk generasi sekarang ini 4.0. Kalau saya lihat generasi 4.0, mungkin sekarang ini anak TK, pemuda, remaja atau pemuda, saudaraku, kita kehilangan pergerakan jalan suci di masa yang akan datang. Kita berkata, wah itu ada kehendak Tuhan, Tuhan yang bekerja. No! Tuhan memberikan misinya kepada kita untuk kita lakukan. Tuhan memberikan programnya kepada kita untuk keberlangsungan kerajaan di atas muka bumi melalui kita, karena Allah kita adalah Allah generasi. Our God is God generation. Allah kita Allah generasi. Dia Allah Abraham, dia Allah Ishak, dia Allah Yakub. Haleluya.
Our God is God generation. Allah kita Allah generasi. Karena itu juga kita pikirkan generasi dan regenerasi. Saudaraku, mari saya minta tolong untuk kita baca ayat yang terakhir. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 2. Saya minta tolong lagi saudara saya Bagas untuk membacakannya. Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sorry, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai 11. Silakan. Demikian firman Tuhan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Ayat yang ke-6, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang benar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ya, sampai yang terima ke-11, kasih. Sudah, terima kasih. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka kan, yang telah membawa mereka keluar. Saudara, Bapak Ibu yang saya cintai, ini adalah peringatan bagi kita, warning. Peringatan yang keras. Bahwa kalau kita tidak memikirkan generasi, keberlangsungan jalan suci, keberlangsungan gereja mungkin, keberlangsungan kerajaan Allah akan berakhir. Mungkin kita berkata, saya nyaman di posisi saya. Dari mana ukur keberhasilan seseorang dalam pelayanannya? Ketika dia memuridkan orang dan ketika dia melegasikan kepemimpinannya. Melegasikan kepemimpinan yang baik itu adalah pada usia 50, 50-60. Kalau saudara lihat di perusahaan-perusahaan sekarang ini, atau pegawai negeri itu umur berapa di sana hujan angin. Mereka melakukan firman Tuhan lebih daripada kita. Kira kita kehujanan. Karena itu, mari kita sehati malam hari ini untuk berdoa bagi anak-anak nanti. Apa yang disaksikan oleh Bagas, saudaraku, tidak secara kebetulan. Saya tidak tahu kenapa anaknya tadi, tapi saya dengar kesaksian. Tapi ketika saya di WA tadi, Tuhan bicara di hati saya tentang generasi. Tahukah kita bahwa kerajaan kegelapan, kerajaan iblis, punya program yang sangat besar. Punya program yang sangat fatal, yaitu membunuh generasi. Sejak zaman Yesus. Sejak zaman Yesus. Saudara, bagaimana bayi Yesus mau dibunuh? Kalau kita tahu prinsip itu, saya percaya firman Tuhan hari ini berbicara kuat kepada semua orang tua yang ikut Komsel Zoom ini, berbicara kuat kepada semua Bapak Ibu untuk perhatikan anak-anakmu. Sehingga keberlangsungan pekerjaan Tuhan akan terus berlangsung sampai dia datang. Nah, pertanyaannya sekarang, Alkitab berkata begini. Tadi dengan jelas sekali, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel masing-masing ke milik pusakanya. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Setelah itu enggak, saudaraku. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah melihat segenap perbuatan besar dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusaka di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah kanan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyang. Maksudnya setelah orang yang tua-tua, yang lebih tua dari Yosua tadi dan Yosua, mati dan dikumpulkan angkatan yang lain, disitukan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain hatinya. Ancaman yang sangat serius.
Bahaya yang sangat fatal ada di depan mata kita. Kalau kita tidak memperhatikan generasi dan kalau kita tidak punya program regenerasi. Ada orang nyaman di tahtanya, ada orang nyaman sekali di kursi kepemimpinannya, tapi tidak memperhatikan generasi dan tidak ada program regenerasi. Itu fatal di mata Tuhan. Kenapa? Setelah seluruh angkatan itu, ayat yang 10 dari Hakim pasal 2. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan lakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan dan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan seterusnya. Bahaya yang sangat besar depan mata kita kalau kita tidak memprogramkannya dari sejak hari ini. Generasi dan regenerasi. Saya sampai pada poin yang terakhir. Why generation? Kenapa generasi? Saya punya pelajaran, mungkin nanti saya kirim ke saudara saya Bagas atau ke Kak Karnadi untuk mungkin dipresentasikan kepada para leader di Jalan Suci. Izinkan saya membagi itu sebentar, tapi nanti saya akan kirim. Karena ada full-timer saya yang mengerjakannya nama Tony, saudaraku, saya minta dia untuk taruh ini di PowerPoint dan saya bagikannya kepada kita semua malam hari ini. Apa itu pertanyaannya tadi? Yaitu why generation? Kenapa generasi? Darah ini sangat penting sekali dan mari kita lihat bersama tentang hal ini. Kenapa generasi? Kenapa kita harus punya program develop generation? Why develop generation? Kenapa generasi harus diselamatkan? Kenapa, saudaraku? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa program penting dalam kerajaan Allah itu adalah Allah kita adalah generasi. Siapa yang perlu didevelop? Dan kenapa mereka harus didevelop? Yang pertama, keberlangsungan kerajaan Allah akan tetap ada sampai datang kembali kalau kita melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Keberlangsungan pemerintahan kerajaan Allah di atas muka bumi, kalau gereja atau yayasan, terutama yayasannya kita, Jalan Suci, kalau ada program regenerasi. Nah, kalau saya lihat program pemerintah Indonesia itu adalah pemerintah menyelamatkan atau mendevelop atau mengequip saudaraku leadership 4.0. 4.0 saudaraku. Kenapa ya? Generasi. Yang pertama, siapa yang perlu didevelop? Jelas tentang generasi saudaraku, anak-anak muda, ya. Anak-anak muda. Sons. Lalu kenapa mereka saudaraku? Yang pertama, resource utama sekarang ini sebagai pelaku digital. Di depan mata kita sedang berlangsung dan sedang bergerak digitalisasi, bukan? Saudaraku, ATM digital, ekonomi digital, uang digital. Jangan berpikir itu semua sesat, tidak. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Mana ada dulu zaman dulu kita komsel pakai Zoom, digital kayak begini. Nggak ada, bukan? Lalu apakah Zoom itu bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Apakah digital itu bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, saudara. Ekonomi digital, uang digital, segala pekerjaan digital, bisnis digital. Apa saja sekarang ini, bahkan keberhasilan. 2 minggu yang lalu Presiden Jokowi mempresentasikan bahwa keberhasilan ekonomi digital itu adalah hampir saudaraku. Masa pandemi ini hampir 65%. Dan siapa pelaku ekonomi digital? Tidak ada lain, generasi. Siapa pelaku digital? Tiada lain, mungkin anak-anak Bapak Ibu yang punya anak. Saya lihat tadi beberapa pasangan di sini ada anak kecil. Oh, saudaraku, punyalah program untuk mendevelop atau mengequip 4.0, saudaraku.
4.0. Dan Alkitab berkata, kapan seseorang sampai di puncak? Usia 40 sampai 50. Kalau usia 40 atau 50, seseorang belum sampai puncak karir, itu sudah kategori manusia gagal. Ya, itu secara ini ya, secara hukum kehidupan. Tapi hukum Alkitab, 70 pun bisa. Tapi kalau sampai 70, 80, kita baru mau maksimal. Umur manusia itu cuma sampai 70. Kalau dia kuat 80. Tapi saudara, program 4.0 sampai usia 40, mereka nanti kalau di leadership, kalau di equip, kalau mereka sekarang dididik dengan baik, sampai usia 40 nanti, mereka sampai puncak. Dan dengan jelas sekali, dengan terang benderang depan mata kita, kalau usia 40 sampai 50, seseorang belum sampai puncak karir, itu sudah kategori manusia gagal. Bagaimana cara berpikir kita hari ini untuk mendevelop anak-anak kita? Bagaimana cara berpikir kita atau misi Jalan Suci untuk menyelamatkan generasi 4.0 atau mengequip, memuridkan generasi 4.0? Sehingga nanti usia 40, saudaraku, mereka melanjutkan pergerakan Jalan Suci yang hebat. Dan jangan berpikir zaman kita lebih hebat. Ada yang lebih hebat, generasi setelah kita. Oh, saudaraku, Alkitab dengan jelas berbicara tentang generasi. Saudara, lalu yang berikutnya, di sini dikatakan bahwa resort utama pelaku digital itu adalah usia 15 sampai 35. Usia produktif seseorang. Dan mereka menguasai digital sekarang ini. Bahkan survei yang terbaru di bawah usia 15, usia 10 mereka bisa bisnis. Mungkin ada kesaksian di antara kita yang mungkin bisa bisnis usia di bawah 10. Saya tidak tahu itu. Tapi mayoritas dalam survei yang terjadi usia 10, saudaraku, sampai 37. Pelaku bisnis 65% selama pandemi berhasil. Hasilnya itu sangat maksimal. Bayangkan ada anak-anak muda yang punya penghasilan 1 bulan, saudaraku. 1 bulan. Itu bisa 1M lebih. Ada yang 2M. Ada yang 3M. Kita berpikir mereka tidak diberkati Tuhan. Kita berpikir itu tidak berkenan. Itu berkat Tuhan. Kenapa? Mereka memaksimalkan potensinya berkaitan dengan era digitalisasi. Saya percaya anak-anak Bapak Ibu yang sekarang ini mungkin main gadget mereka, mungkin main HP mereka. Saya percaya keberhasilan mereka nanti melampaui orang tuanya. Itu doa saya di Komsel ini. Generasi yang dilahirkan melalui pelayanan Jalan Suci sekarang ini lebih termulia, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih melakukan 2 kali lipat dari yang kita lakukan sekarang. Apalagi mereka udah melihat apa yang Tuhan buat di generasi kita. Lalu saudaraku, Tuhan punya rencana juga untuk melakukan menyatakan kehendaknya pada zaman mereka. Nah, mereka menerima double. Apa yang mereka lihat terjadi pada kita dan apa yang Tuhan buat pada zaman mereka. Double bukan? Saya berdoa anak-anak Bapak Ibu lebih berhasil dari diri Bapak Ibu. Mereka jadi penguasa, mereka jadi kepala, mereka orang-orang yang berkenan, mereka pemimpin-pemimpin hebat, pelaku ekonomi, pelaku politik. Oh, saudaraku, sarjana hukum yang luar biasa, kepala daerah yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pelaku bisnis yang luar biasa. Saya bernubuat anak-anak saudara diberkati Tuhan dan berhasil melampaui saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat program berikutnya. Di sini saya jelaskan, saudaraku. Lalu di sini ditulis di sini berdasarkan data BPJS 2018-2019 terdapat 50% penduduk adalah usia produktif. Yang menarik, tolong dengar ya, berdasarkan data BPJS tahun 2018-2019. Saat ini terdapat 50% penduduk adalah usia produktif. Usia produktif loh saudaraku.
Dan yang luar biasa gini, yang menariknya begini. 70% dari usia produktif itu, 70% loh. Mereka yang mengendalikan 70% itu berasal dari generasi muda, usia produktif, pelaku digital, money digital, ekonomi digital, pendidikan digital, semua berbasis digital. Wow, itu tahun 2018 sampai 2019. 50% usia produktif. Dan usia produktif, dari 50% usia produktif, 70% pelakunya adalah generasi. Terima kasih buat orang tua senior, orang tua kami di Komsel ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang kami cintai. Kami anak-anakmu mendoakan engkau tetap sehat, engkau tetap kuat. Tapi kiranya engkau juga melegasikan kepada kami value-value daripada Tuhan. Kehidupan yang diperlihatkan, kehidupan yang dipertontonkan, kehidupan yang menginspirasi. Siapa yang dapat menghalangi anak-anak muda sekarang ini untuk menguasai digital? Hanya orang yang bodoh yang melakukannya. Tapi orang yang memberikan kesempatan bagi anaknya untuk digitalisasi, anak-anaknya nanti yang menjadi pelaku utama. Dan doa saya, itulah keturunan Bapak Ibu yang menjadi pemimpin pelaku digitalisasi dalam kehendak Allah. Saya percaya kehendak Allah akan terjadi multiplikasi ketika mereka menguasai digitalisasi. Mereka memberitakan firman melalui digital. Mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah digital. Zoom semacam ini. Dan juga saudaraku, ada Telegram, ada WA saudaraku, dan sebagainya. Saudara, mari bersukacita. Di depan kita ada kebangunan rohani yang lebih hebat dari yang terjadi pada zaman kita. Siapa pelakunya? Kebangunan rohani yang lebih hebat. Doa saya itu generasi yang dilahirkan di jalan suci. Doa saya itulah anak-anak Bapak Ibu yang punya anak di jalan suci. Terima kasih buat Opa Darto. Terima kasih buat Kak Karnadi. Terima kasih buat senior-senior pastor yang ada di jalan suci. Kami terus mendoakanmu. Tapi juga izinkan kami untuk menerima tongkat estafet. Haleluya. Saudara lihat berikutnya. Bahwa berikutnya itu saudaraku, saya catat di sini. Sangat penting sekali saudaraku. Bahwa generasi 4.0, revolusi industri, ini data saudaraku, data yang kebetulan saya punya orang yang cukup baik ya, cukup saya kenal di pemerintahan, seorang menteri saudaraku. Dia memberikan data-data yang sangat akurat tentang generasi dan program ekonomi digitalisasi generasi. Saudara tahu revolusi industri usia atau 4.0 memiliki dampak yang sangat negatif. Tetapi kenapa negatif? Karena orang tuanya melarang mereka untuk masuk dalam digital. Karena orang tuanya berkata, wah itu menyesatkan. Wah ya kamu tidak taat nanti sibuk aja dengan HP-mu. Wah, kamu enggak tahu lagi budaya yang dihidupi oleh papa mama karena kamu mendapatnya melalui teman di video call, teman di teman di digitalmu, saudaraku. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Nah, karena itu mari apa hubungannya dengan gereja? Apa hubungannya dengan Yayasan Jalan Suci, saudara? Itu tempat kita melayani sekarang. Hubungan generasi dengan gereja. Mari kita lihat atau yayasan. Gereja atau yayasan banyak dipenuhi oleh generasi muda. Tapi mereka tidak pernah diberi kesempatan. Karena hanya memprioritaskan senior-senior. Itu baik, tapi tidak memikirkan masa depan. Itu baik, tapi itu artinya mematikan visi misi. Itu baik, tapi tidak melihat anak-anaknya untuk maksimalkan potensinya. Kita lihat lagi berikutnya. Ya, gereja banyak dipenuhi oleh generasi muda. Mereka adalah sumber daya utama. Mereka memiliki
Semua saudaraku pertumbuhan rohani, mereka punya potensi, tapi sedikit sekali mereka diberi apa? Diberi kesempatan. Dan apa yang terjadi? Kalau ini yang terjadi, kita tidak ada program generasi dan regenerasi, tidak memberi kesempatan pada generasi, dan tidak menjadikan misi utama untuk save our generation. Kita sedang mempersiapkan kegagalan di depan kita. Haleluya. Saudaraku, kita lihat jika tidak akan menjadi bencana. Oleh sebab itu, generasi harus dikelola, harus dimuridkan, harus di-equip, harus diinspirasi, tapi juga harus diberi kesempatan. Haleluya. Sebagai penutup, kalau fokus kita, fokus untuk mendevelop, salah satu fokus Yayasan GPI Jalan Suci adalah untuk generasi. Saya percaya kita sedang menjangkau masa yang akan datang. Dan perjalanan Yayasan GPI Jalan Suci jaya mulia, saudaraku. Kalau kita punya program. Doa saya, putra-putri Bapak Ibu lebih berhasil dari Bapak Ibu. Karena itu setiap pagi, setiap malam, setiap pagi, ayahnya lah yang menumpangkan tangan, bukan istrinya. Bernubuatlah bagi anak-anakmu. Rasul di ekonomi kah, rasul di pemerintahan kah, nabi kah di generasinya, penginjil kah, dia di komunitasnya, saudaraku, guru kah dia di angkatannya. Berdoa, papanya yang melepaskan berkat, bukan mamanya. Oh, saudaraku, jangan punya alasan, wah masih ngantuk, wah saya capek. Itu suami yang tidak baik, saudaraku. Itu bapak yang kurang baik. Dengarkan semua suami di sini. Dengarkan semua ayah di sini. Jangan mendelegasikan fungsi keimamatanmu kepada istrimu. Dengan alasan kamu capek, kamu sibuk. Kalau itu yang terjadi alasan saudara, saudara sedang membunuh generasi. Doa saya saudara melepaskan berkat bagi generasimu. Terima kasih saudara untuk kesempatan yang sangat mulia ini. Terhormat sekali saya bisa diundang untuk komsel di Jalan Suci. Jalan Suci adalah keluargaku, Jalan Suci ada di hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Makasih Kak Karnadi. Kak Yer, terima kasih. Haleluya, generasi Yesus ya kalau saya katakan. Generasi yang mendatangkan berkat, generasi selanjutnya dalam Tuhan. Melahirkan teknologi yang muktahir di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Jonathan Anton. Sungguh sangat membangkitkan iman setiap kami melalui Jerum Online ini. Haleluya. Untuk pada malam hari ini, untuk persembahan dapat Pak Dimas bisa ditampilkan mungkin Pak Dimas untuk persembahannya, nomor rekening gereja. Maaf kami tidak bisa menampilkan karena komputer baru. Jadi file belum ada di komputer administrasi. Mungkin nanti per Jerum. Nanti untuk persembahannya melalui di info di grup masing-masing gitu ya. Ya, penanggung jawab haleluya, masing-masing. Haleluya. Oke, untuk doa ini waktu dan tempatnya saya persilakan kepada saudara Kak Justin untuk berdoa untuk bangsa dan negara ya. Kak Justin. Dan selanjutnya Kak Irma untuk gereja dan Tuhan. Waktu. Kak Justin, halo, shalom. Kak Irma mungkin, halo, yang bisa.
Ya. Ya, semulai. Ya, mari kita berdoa. Untuk jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online, Tuhan. Tuhan, malam hari ini berdoa buat umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ikut ibadah maupun yang tidak ikut Tuhan. Biarlah mata Tuhan selalu memandang kepada umat-umat-Mu, dan Tuhan tahu pergumulan setiap umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka itu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah jawaban yang pasti, Tuhanlah penolong dalam setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat pertolongan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang umat-umat-Mu yang berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan dengan pergumulan mereka ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kasih Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami, sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di dalam pertemuan ibadah lewat Zoom yang ada malam hari ini. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia yang ada, mulai dari aparat pemerintahan yang ada, yang memimpin atas bangsa ini, mulai dari presiden sampai ke jajaran yang paling bawah. Tuhan kami berdoa, biarlah hikmat dan urapan Tuhan mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga apapun keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau menempatkan kami di bangsa ini untuk kami berdoa. Kami percaya sekalipun Tuhan kami tidak kelihatan, sekalipun Tuhan kami tidak didengar ketika kami menyerukan Engkau Tuhan dalam doa-doa kami, namun kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang mengalir, yang memberkati bangsa yang ada ini Tuhan. Terlebih lagi di dalam keadaan situasi yang ada saat sekarang ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang lebih besar atas bangsa ini, yang dapat menaklukkan segala kuasa-kuasa apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, mereka juga Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi syafaat atas bangsa, atas pemerintahan yang ada Tuhan. Sehingga bangsa ini adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Sehingga semua pemerintahan yang ada, mereka akan memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan dan bahkan dalam setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan turun memerintah atas bangsa ini dan bahkan atas setiap pemerintahan yang ada, dan bahkan semua masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, itu juga Tuhan akan meneguhkan setiap kehidupan kami, setiap generasi-generasi yang ada, sehingga generasi yang ada Tuhan adalah generasi yang sedang dipersiapkan untuk memerintah atas bangsa ini, membawa bangsa ini dalam mengenal Tuhan yang benar, menjadikan bangsa ini Tuhan bangsa yang selalu
menghadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, mereka juga akan menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua apa yang menjadi beban doa kami malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk doa berkat, saya serahkan kepada Bapak Timotius Kanadi. Tuhan sudah dan percaya bahwa membagi keras dunia please. Sebab kita tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan buat kita semuanya baik. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini karena kuasa dan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan serta kemampuan buat kami untuk tetap memandang Tuhan. Sebab kami diciptakan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki gairah, memiliki semangat, memiliki tujuan. Dan sungguh kami yakin dan percaya bahwa hidup kami sungguh berharga di mata-Mu. Berdoa untuk umat-umat Tuhan, Ibu Uun yang ada di Amerika, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang nyata bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Kiranya mereka tetap mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih juga untuk Pak Jonathan Anton yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai senantiasa hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan, Engkau menetapkan hamba-Mu untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Generasi yang sungguh-sungguh produktif ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan dan setiap umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akan semakin bangkit, semakin luar biasa di dalam kasih-Mu. Berkat Allah Bapa, berkat Tuhan
Yesus Kristus menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kita tetap ibadah seperti biasa. Ya. Kita sudah tatap muka. Dan juga untuk rekening daripada gereja, GPI Jalan Suci, Jalan Suci, hilang Pak gambar. Gambar dan suara hilang Pak. Sekali lagi. Ya, lanjut Pak. Satu. Halo, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Putus-putus. Bagaimana Pak Karnadi? Ini gambarnya kayaknya hang ya. Bapak Pendeta. Gambar saya hilang. Ya, sekarang. Oke, Pak. Loud and clear. Ya. Jadi kalau begini kelihatan masih? Hanya sebatas tulisan, Pak. Tulisannya baca ya? Baca, Pak. Ya wis, nggak apa-apa. Ya. Nanti di Pak Dimas share untuk ininya. Baik, Pak. Supaya jelas ya. Begitu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk Eben yang ada di Kalimantan. Terima kasih Kak Karnadi dan Ibu. Tuhan berkati. Jonathan. Love you. Itu kapan main lagi, Pak? Ya, nanti pasti saya kabari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jalan Suci Leaders, terima kasih. Kak Jo, terima kasih Kak Jo. Terima kasih, terima kasih. Thank you banget. Kak Jo. Tuhan berkati. Ya, thank you banget. Thank you banget. Thank you. Baik, Bapak Ibu dan saudara semua, terima kasih untuk kesempatan Jerum malam hari ini. Kita foto dulu nggak, Pak? Kenapa, Pak? Nggak foto dulu kita. Mau foto? Sebentar, saya kan ngomong Ya, dulu baru saya foto, Pak. Oh, silakan. Jadi untuk partisipan malam hari ini ada 32, ada peningkatan dari minggu kemarin. Dan untuk Jerum minggu depan menunggu informasi dari penanggung jawab Jerum di wilayah masing-masing. Kemudian hidupkan video masing-masing, kita akan foto bersama. Wah, foto bersama mulai. Baik, ya, posenya yang paling meriah.
Artinya Abi keren. Ya. 1, 2, 3. Sebentar, kami save dulu. Ada 2 sesi foto. Ya, satu lagi. Mas Agus, hidupin. Ya. Bentar. Yes. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Kami beri 5 menit untuk saya close. Terima kasih. Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati. Pak. Shalom, Terima Bu. kasih, Terima kasih. Salam buat yang di samping, Bu Un. Salam Dimas. Salam. Bun, salam untuk Adit sama Lina. Antabing. Salam Dimas. Antabing. Halo Kakak Gio. 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 Om Dimas. Om Dimas. Bukan. Om Dimas. Oke, Tuhan memberkati untuk semuanya. Oke, Pak. Yo, Tuhan berkati. Selamat malam. Malam, Pak. Beristirahat. Ya. Ayo Evelyn. Puji Tuhan. Selamat Apain, malam Evelyn? Ibu. Tuhan berkati. Antabing. Baik, Waduh. Bun, selamat pagi. Kapan? Mana Opa? Opa, dadah Opa. Iya, dah. Oma, dadah Oma. Dadah. Dadah, 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 dadah. Terima kasih Om Dimas. Halo Oma. Halo Oma. Halo, Awin. Tuhan berkati. Ngopo kuwi? Bye bye. Halo. Bye. Bye, Evelyn. It's no.